Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Hadi Husna dengan NIM 2150 3080 7111 007. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan artikel saya yang berjudul Pengembangan Bisnis Pariwisata di Indonesia berbasis pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan ekowisata untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah pengantar bisnis. Di sini saya akan memaparkan beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Selanjutnya ke pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pokok bahasan yang pertama yaitu pendahuluan dengan bagian latar belakang. Di masa sekarang, banyak masalah lingkungan yang menimbulkan kerugian di segala aspek, termasuk dalam bidang pariwisata. Adanya globalisasi yang mengakibatkan banyak masuknya budaya barat pun membuat budaya asli Indonesia pun terkikis sedikit demi sedikit. Sehingga diperlukan sebuah solusi untuk mengurangi dampak buruk dari hal tersebut. Salah satunya dengan menerapkan pariwisata berkelanjutan melalui pendekatan ekowisata. Sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan di sini diartikan sebagai pengembangan konsep berwisata yang dapat memberikan dampak jangka panjang, baik itu terhadap lingkungan, sosial, budaya, serta ekonomi untuk masa kini dan masa depan bagi seluruh masyarakat lokal maupun wisatawan yang berkunjung. Ada 4 pilar fokus yang dikembangkan oleh Kemenparekraf dalam upaya mengembangkan pariwisata berkelanjutan. 4 pilar fokus itu diantaranya adalah pengelolaan berkelanjutan atau bisnis pariwisata, ekonomi berkelanjutan, sosioekonomi jangka panjang, keberlanjutan budaya, sustainable culture yang harus selalu dikembangkan dan dilestarikan, serta aspek lingkungan, environment, sustainability. Dikutip dari The International Ecotourism Society 2015, ekowisata merupakan jenis perjalanan ke daerah-daerah yang tujuannya bukan hanya untuk liburan saja, tetapi juga untuk melestarikan lingkungan alam, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta menyebarkan edukasi lingkungan hidup. Selanjutnya, rumusan masalah dari artikel ini yaitu yang pertama, bagaimana prinsip dari ekowisata. Yang kedua, bagaimana karakteristik ekowisata. Dan yang ketiga, apa saja jenis-jenis dari ekowisata. Selanjutnya, tujuan dari artikel ini yaitu mengetahui prinsip-prinsip yang ada dari ekowisata, mengetahui karakteristik yang ada pada ekowisata, dan yang terakhir mengetahui jenis-jenis dari ekowisata. Berikutnya kita akan masuk ke pembahasan. Ekowisata dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa hal. Sebelum itu ada beberapa prinsip ekowisata, yaitu yang pertama, prinsip konservasi, yang di dalamnya memiliki kepedulian terhadap pelestarian alam dan budaya. Maka dari itu, prinsip konservasi ini dibagi menjadi 2, yaitu prinsip konservasi alam yang menjadi prinsip tanggung jawab terhadap pelestarian alam hingga kaidah ekologisnya. Dan yang kedua, ada prinsip konservasi lingkungan budaya, yaitu prinsip konservasi yang bertanggung jawab tentang nilai-nilai sosial budaya hingga tradisi masyarakat. Yang kedua, ada prinsip partisipasi masyarakat. Prinsip tentang perencanaan dan pengembangan ekowisata yang dimana menurut prinsip ini masyarakat setempat harus dilibatkan secara optimal. Bagaimanapun yang paling mengenal lingkungan adalah masyarakat yang telah tinggal di lingkungan tersebut. Yang ketiga ada prinsip ekonomi. Agar pengembangan ekowisata dapat dilaksanakan secara efisien dan pengaturan sumber daya alamnya dapat terlaksana dengan baik, prinsip ekonomi ini sangat dibutuhkan agar manfaatnya pun dapat berkelanjutan untuk generasi ke depan. Tujuan dari ekowisata ini sangat memberikan banyak manfaat bagi lingkungan dan budaya, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan bisnis pariwisata di masa sekarang, bukan hanya sekedar dasar bisnis yang harus dikuasai di bisnis pariwisata, namun pelaku bisnis pariwisata pun baiknya juga memikirkan dampak terhadap lingkungan dan budaya serta memikirkan solusi untuk mengurangi dampak buruknya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan ekowisata karena banyak manfaat bagi lingkungan dan budaya yang didapatkan dari menerapkan ekowisata tersebut.
Ada beberapa cara yang harus dipenuhi bagi para pelaku bisnis pariwisata dengan pendekatan ekowisata. Antara lain, yang pertama, pelaku bisnis pariwisata harus bisa mengurangi dampak buruk seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan dan budaya lokal dari kegiatan wisata yang ada. Yang kedua, pelaku bisnis pariwisata harus bisa membangun kesadaran atas lingkungan dan memberikan keuntungan fina budaya di destinasi wisata, baik kepada wisatawan dan masyarakat lokal. Yang ketiga, pelaku bisnis pariwisata harus bisa menawarkan pengalaman yang positif untuk para wisatawan dalam pemeliharaan dan konservasi objek wisata yang ada. Yang keempat, pelaku bisnis pariwisata harus bisa memberikan keuntungan finansial secara langsung untuk keperluan konservasi. Yang kelima, pelaku bisnis pariwisata harus bisa memberikan keuntungan finansial dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal dan menciptakan produk pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai lokal. Yang keenam, pelaku bisnis pariwisata harus bisa meningkatkan kepekaan terhadap situasi sosial, lingkungan, dan politik di daerah tujuan wisata. Dan yang terakhir, pelaku bisnis pariwisata harus bisa menghormati HAM dan perjanjian kerja, atau bisa diartikan seperti memberikan kebebasan kepada masyarakat lokal dan wisatawan untuk menikmati atraksi wisata, serta tunduk kepada aturan yang ada dan disepakati bersama dalam pelaksanaan transaksi pariwisata. Dengan memanfaatkan karakteristik dari ekowisata, kita bisa melakukan pengembangan bisnis pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan ekowisata. Karakteristik yang pertama yaitu nature base. Nature base memiliki kekuatan utama dan nilai jual utama dari kekayaan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem yang bisa kita pamerkan kepada wisatawan. Karakteristik yang kedua adalah ecologically sustainable, di mana pada karakteristik ini pembangunan tidak menjadi pengganggu dari fungsi-fungsi ekologis. Karakteristik yang ketiga adalah environmentally educative, di mana karakteristik ini para pelaku bisnis ekowisata bisa mempengaruhi perilaku masyarakat dan wisatawan untuk peduli terhadap konservasi agar dapat membantu kelestarian jangka panjang. Karakteristik yang keempat yaitu bermanfaat bagi masyarakat setempat, yaitu dalam pelaksanaan ekowisata masyarakat dapat berpartisipasi langsung seperti menyewakan barang yang dibutuhkan wisatawan, menjual kebutuhan wisatawan, menjual oleh-oleh khas daerah, dan bertambahnya wawasan masyarakat terhadap lingkungan. Karakteristik yang terakhir yaitu adalah kepuasan wisatawan, yaitu kepuasan terhadap fenomena-fenomena alam yang didapatkan dari kegiatan ekowisata, dapat meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap konservasi alam dan budaya setempat. Pelaku bisnis wisata juga bisa memilih jenis ekowisata yang ingin mereka kembangkan. Menurut Yuti tahun 1997, berdasarkan objek yang menjadi elemen utama perjalanan wisata, ekowisata terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekowisata alam dengan ciri-ciri dapat dilihat atau disaksikan secara bebas seperti pemandangan alam, flora fauna, dan vegetasi hutan. Yang kedua ada ekowisata budaya. Hasil kebudayaan suatu bangsa yang dapat dilihat, disaksikan, dan dipelajari, seperti monumen bersejarah, tempat-tempat budaya, dan perayaan tradisional. Kesimpulan dari artikel yang saya buat yaitu banyak cara untuk mengembangkan bisnis pariwisata di Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengembangkan bisnis pariwisata berbasis pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan ekowisata. Di era ini, di mana kerusakan lingkungan dan terkikisnya nilai budaya asli suatu daerah menjadi pemandangan sehari-hari, ekowisata dengan segala prinsip dan karakteristik yang sangat menguntungkan itu diharapkan bisa menjadi suatu cara untuk melestarikan lingkungan alam dan budaya asli Indonesia, serta sebagai salah satu dari berbagai cara untuk mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.